Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah ala ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa TV 9 Nusantara, dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi di program kita yang sangat luar biasa, yaitu program Ikhwal Jam'iyah. Informasi terupdate seputar Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kali ini temanya sangat luar biasa, yaitu mendikdayakan NU menjemput abad kedua menuju kebangkitan baru. Dan saya tidak sendirian, saya ditemani oleh 3 narasumber yang hari ini alhamdulillah sudah hadir di studio. Ada 2 narasumber, kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Qadri MT. Beliau adalah pimpinan sidang komisi program yang sekaligus pimpinan sidang pleno. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai Qadri. Alhamdulillah sehat nggih Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah, wajahnya semakin ceria ini. Oke, terus di samping kanan beliau ada Dr. Kiai Haji Romdon Khotib. Beliau adalah pimpinan sidang komisi rekomendasi dari Musyawarah Kerja Wilayah PWNU Jawa Timur. Assalamualaikum Kiai Romdon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ini Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, wajahnya semangat, ceria, semangat dan luar biasa. Para pemirsa sekalian, hari ini kita akan membahas isu yang paling hangat. Bagaimana kemudian hasil dari musyawarah kerja wilayah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang baru saja diselenggarakan pada hari Sabtu Ahad kemarin tanggal 24-25 Desember 2022 di Pondok Pesantren Mojosari Nganjuk. Tema yang diangkat adalah mendikdayakan NU menjemput abad kedua menuju kebangkitan baru. Kita tanya dulu kepada beliaunya ini, Bapak Qadri. Ini temanya sangat luar biasa ini. Ini apa yang diharapkan oleh PWNU Jawa Timur sebenarnya dengan tema ini? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Katib Surya PWNU Jawa Timur, Yai Ramadan Khotib. Alhamdulillah, PWNU Jawa Timur di masa akhir, masa khidmat periode kepengurusan ini bisa melaksanakan muskerwil yang kedua. Muskerwil yang Tentu sebagai ajang evaluasi pelaksanaan program yang sudah berjalan, sekaligus mensinergi dan penyesuaian terhadap hasil-hasil peraturan atau kebijakan yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama. Konsep tema mendikdayakan ini bermakna bagaimana peran Nahdlatul Ulama baik eksternal maupun internal ini bisa lebih dirasakan. Dirasakan kalau internal tentu kejamaah dan anggota. Kalau eksternal, NU ini tidak sekedar di lingkungan nasional, tapi bagaimana secara internasional juga perannya bisa dirasakan. Nah, tentu kedikdayaan ini sebuah kekuatan yang luar biasa, peran yang akan diemban oleh NU ini menjadi tolok ukur. Sehingga di 100 tahun yang kedua, insya Allah 16 Rajab ke depan ini kita bisa mulai masuk di tahun kedua. Nah, ini semangat baru menginspirasi sehingga PBNU menetapkan tema ini. Didikdayakan NU menjemput abad kedua. Ini luar biasa makna kata mendikdayakan. Baik dari sisi struktur, postur maupun dari sisi manfaat peran. Itu tentu ada di dalam kalimat itu. Sehingga luar biasa. Masa abad kedua ini lebih rigid di dalam mengkolaborasi sistem di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama yang sekarang disebut, kalau dulu organisasi,
sekarang perkumpulan. Perkumpulan. Sistem ini ada perbaikan-perbaikan yang luar biasa. Siap. Yang telah diputuskan pasca Muktamar Ya. 34 di Lampung. Iya. Terima kasih. Sistem ini kan harus topang oleh kekuatan manusianya. Iya. Bagaimana manusia-manusia yang ngurus di struktur Struktur. NU ini bisa menjalankan sistem itu Sistem. secara maksimal. Iya, terima kasih Ustadz Qadri. Ini makna yang luar biasa dari mendidayakan. Oke, para pemirsa, jangan kemana-mana, karena setelah ini akan lebih menarik lagi pembahasan kita, tetap di TV 9 Nusantara. Para pemirsa TV 9 Nusantara, kita lanjutkan lagi, pembahasan kita lebih menarik ini, karena memang kemarin di Muskerwil ada 4 komisi, ya, Kiai. Salah satunya adalah komisi rekomendasi. Ini yang langsung dipimpin komisi ini oleh Kiai Ramadan Khotib, begitu Kiai. Kiai, kalau boleh tahu Kiai, para pemirsa ini, tentunya di komisi rekomendasi ini sangat menarik sekali. Karena inti isinya tidak tentu hanya internal, mungkin ada eksternalnya kan begitu. Iya. Bisa dijelaskan sejenak Kiai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV 9 yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini kita bisa bertemu lagi melalui udara, melalui TV 9, di mana TV kita ini adalah selalu update untuk kepentingan kita bersama, kepentingan Nahdlatul Ulama, dan informasi-informasi yang berkaitan dengan jamiah maupun jamaah kita. Alhamdulillah, kemarin 2 hari yang lalu kita sudah melaksanakan Muskerwil, Musyawarah Kerja Wilayah 2, yang dilaksanakan di Nganjuk, pondok yang paling tua yaitu Pondok Mojosari. Dan banyak sekali kalau rekomendasi yang kita bidangi, yang khususnya yang saya pimpin, itu kemarin kita catat sekitar ada 25 rekomendasi 25, untuk yang internal. Kemudian yang eksternalnya ada sekitar 19. 19. Nah, iya. Tapi tidak semuanya mungkin kita sampaikan di sini, ada yang hal yang urgen yang masuk tahun dulu juga kita usulkan, tapi tahun sekarang masih tetap diusulkan. Bahkan kemarin itu berapa kali pun tetap akan kita usulkan, yaitu tentang pilihan ketua Tangfidiyah Ahlul Hali wal Aqdi. Jadi yang dulu pernah ditolak di PBNU. Tapi Jawa Timur sampai kapanpun ini harus berhasil, makanya direkomendasikan lagi. Ini yang apa? Karena banyak juga ketika pilihan itu adalah pilihan yang secara langsung itu kadang-kadang ada dari masing-masing yang memilih itu tidak tahu persis kapasitas dan karakter dari seorang yang akan dipilih. Oleh sebab itu yang paling pantas sebetulnya di Jamiah Nahdlatul Ulama, biar yang orang sepuh saja yang memilih. Mereka mewakilkan saja yang dianggap sepuh, yang dianggap kapabel untuk bisa menentukan siapa. Itu mungkin yang lebih tepat. Kalau pilihan langsung itu kadang-kadang yang tidak terpilih ada yang sakit hati. Ada yang sakit hati. Ini kan melemahkan Jamiah sebetulnya. Oleh sebab itu bagi Jamiah Nahdlatul Ulama mungkin kurang pantas kalau umpama sampai ada perselisihan kemudian berakibat program itu kurang terlaksana. Itu diantaranya. Kemudian karena juga kita mau menjelang tahun politik ya, kemarin juga direkomendasikan. Tapi rekomendasikan kita itu adalah termasuk diantaranya ya, politik kita adalah politik kebangsaan. Jadi bukan perorangan, bukan karena bahwa ini adalah orang NU terus kemudian harus kita pilih, bukan yang semacam itu. Tapi tetap kita menilai bahwa wawasan kebangsaan, keahlian maupun memang kapabel untuk bisa menjadi orang yang dipilih itu mungkin yang menjadi batasan-batasan kita. Kemudian termasuk juga mengutamakan akhlakul karimahnya, mengutamakan ciri khas keadilannya, sopan santunnya juga dijaga. Oleh sebab itu, maka rekomendasi yang demikian ini juga termasuk direkomendasikan pada eksternal. Di mana eksternal yang kita maksudkan adalah di luar NU atau secara umum di pemerintahan. Termasuk KPU maupun dari Panwas. Di mana agar supaya bisa melaksanakan pemilihan ini adalah yang benar-benar adil, jujur, dan
terbuka. Itu yang paling utama, sehingga meskipun konflik-konflik di Dasana Kemeri itu ada, itu akan diminimalisir agar supaya tidak terjadi konflik horizontal. Itu yang paling utama. Terima kasih Kiai Ramadan. Tentunya masih banyak lagi rekomendasinya. Nanti kita akan tanya kembali. Namun sebelumnya saya ke Pak Qodri ini terkait dengan komisi program. Sepertinya kemarin program yang dirancang begitu luar biasa, tapi bagaimana ini mengelola waktunya yang tinggal 6 bulan ini? Iya, jadi melanjutkan program-program hasil raker yang sudah ditetapkan dalam konsep Pancaharoka sebagai program prioritas, kali ini dipertajam, diperkuat, mana yang masih tertinggal, mana yang baru. Tentu dalam membaca isu strategis kemarin dalam proses pelaksanaan ini luar biasa diskusinya berkembang, bahwa soal-soal yang sekarang dihadapi baik skala nasional maupun internasional itu menjadi bacaan musyawirin di dalam rapat komisi program. Salah satu yang menarik adalah bagaimana menyiasati dan menyikapi pandemi yang telah berlangsung seperti ini. Nah, konsep ini tentu mendasari di dalam akselerasi program lanjutan. Yang kedua, konsep terkait dengan efisiensi pemanfaatan energi alternatif. Bagaimana energi-energi yang berbasis fosil ini mulai ditinggalkan, dan NU mendorong untuk menggunakan energi ramah lingkungan. Nah, tentu di sini juga banyak kemarin isu-isu terkait dengan kerusakan lingkungan dan seterusnya. Nah, dari isu strategis itu dirumuskan, diperkuat di dalam 9 program prioritas yang muncul. Yang pertama dari 9 itu adalah kita memperkuat Pancaharoka. Bagaimana pelayanan-pelayanan yang internal bisa terlaksana. Yang kedua, bagaimana kita juga berperan di dalam mendorong program-program yang terkait dengan pihak eksternal. Misalkan bagaimana pengelolaan sumber daya alam, bagaimana pertanian ini bisa lebih menopang kehidupan masyarakat. Karena mayoritas masyarakat Jawa Timur adalah kaum Nahdliyin yang petani. Ya. Bagaimana mereka yang petani ini mampu bergaining dengan pertaniannya untuk bisa hidup lebih sejahtera. Nah, ini menjadi bacaan-bacaan dalam merumuskan 9 program prioritas itu. 9 program prioritas. Terus itu langkahnya gimana Kiai ya? Ini kan tinggal 6 bulan lagi gitu Kiai. Ya. Apa step-step yang sudah direncanakan ya. gitu? Dalam waktu yang 6 bulan ini, dengan adanya juga perubahan nomenklatur di tingkat pengurus besar Nahdlatul Ulama, tentu program-programnya disesuaikan, diselaraskan. Alhamdulillah dari proses penyelarasan PWNU Jawa Timur ini tidak ketinggalan dari apa yang dicanangkan oleh PBNU. Salah satunya dalam bidang ekonomi misalkan. Bagaimana PBNU dengan perkum amanah yang hasil Kombes kemarin itu, ada 19 perkum yang khusus dalam terkait bidang ekonomi Jawa Timur sudah bisa dipilah, oh ini ternyata bagian dari proses pelaksanaan perkum yang disebut sekarang dengan istilah BUMNU, Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama. Nah, untuk Jawa Timur kan tinggal mengidentifikasi apa yang masuk di kategori itu. Ya. Nah, dari apa yang menjadi bagian penting dari PWNU Jawa Timur kemarin sudah teridentifikasi, dan ini sebuah proses yang luar biasa karena Jawa Timur ternyata sudah ada itu yang disebut BUMNU itu bentuknya ada yang berbentuk yayasan, ada yang bentuk PT, ada yang berbentuk CV maupun berbentuk yang lain. Nah, semua ada di dalam tata kelola aturan tersendiri menurut aturan undang-undangnya koperasi misalkan dan seterusnya. Nah, ini salah satu ya. Yang kedua terkait dengan pelayanan. Bagaimana pelayanan di bidang kesehatan? Sebagaimana amanah di Perkum bahwa setiap PJ itu punya klinik NU gitu ya. Kalau di Jawa Timur identifikasinya sudah pada rumah sakit misalkan. Sehingga ini
sudah bisa dilakukan. Karena kebetulan di Jawa Timur itu ada yang rutin digelar apa NO Award itu. Oh iya. Jadi semua sudah terukur. Sekaligus ada layanan Salah kesehatannya satunya di situ. ada layanan bidang pendidikan dan seterusnya. Nah, ini sinkronisasi antara sistem yang dibangun oleh PBNU melalui hasil muktamar maupun hasil Kombes ini sinkron betul gitu loh dengan apa yang menjadi rumusan di program-program PBNU Jawa Timur. Terima kasih Pak Qadri, luar biasa. Ini saya kembali ke Kiai Romdon. Ya. Salah satu rekomendasi itu ada yang menarik, yaitu bagaimana kemudian menjadikan Madura itu Iya. kembali Alhamdulillah, untuk menjadi peradaban Nahdlatul Ulama. Itu seperti apa itu? Ya, kemarin gini malahan justru datang dari Madura ini banyak yang mengusulkan melalui rekomendasi. Termasuk diantaranya sebutan Pulau Garam itu mestinya garamnya harus terangkat, tapi malah justru garam Madura malah hancur harganya. Ini bagaimana bargaining kita terhadap orang-orang yang mempunyai kekuasaan untuk bisa menaikkan harga garam yang dari Madura. Biar sebutan Pulau Garam itu memang betul-betul mengena betul terhadap petani garam yang ada di Madura. Tadi yang disampaikan Pak Yai Qadri tentang masalah pertanian, itu juga diangkat dalam forum kita. Banyak yang sambat dari PC-PC itu bahwa petani kita itu ketika menanam, menanam itu kan harus pakai pupuk, di mana pupuknya mahal dan sulit. Kemudian nanti belum pupuk itu masih ada lagi obat-obatan. Tapi di saat panen kadang-kadang harganya sangat menurun. Ini kan merugikan petani. Yang semacam inilah direkomendasikan, monggo lah barangkali dari PWNO maupun PBNO yang bisa mengkomunikasikan terhadap permainan harga, atau mungkin dibikinkan KUD sendiri atau bagaimana, terus yang kemudian bisa menjaga stabilitas harga dari petani itu yang akan bisa menambah income dari petani, bagaimana kehidupan petani bisa lebih menarik atau lebih naik lagi, bukan seperti itu. Luar biasa. Inilah memang Nahdlatul Ulama itu besar sekali. Iya. Dari ekonomi ya, Ustaz Yai Qadri, kemudian bicara lagi kesehatan, pertanian, memang begitu luar biasa dan kompleksnya. Dan ketika ini semuanya bisa dirangkum sedemikian rupa, maka ini akan benar-benar mampu mendikdayakan Nahdlatul Ulama di abad kedua ini. Para pemirsa, buah pepaya, buah rambutan, jangan kemana-mana, tetap di TV 9. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan TV 9 Nusantara. Kalau tadi sudah membahas yang ada di komisi program, sudah ada membahas di komisi rekomendasi, kita sepertinya harus tahu juga apa sih sebenarnya yang dibahas di komisi organisasi itu. Ini kayaknya menarik, bagaimana kemudian pola pengembangan organisasinya seperti apa. Kita ke Bapak Qadri, mungkin bisa diceritakan kemarin hasilnya di komisi program. Organisasi. Ya, jadi kebetulan dalam pleno saya ikut memimpin proses, jadi tahu sedikit tentang apa yang terjadi di komisi organisasi. Salah satu yang penting adalah bahwa PWNU Jawa Timur yang disepakati dalam Muskerwil kemarin ini tunduk patuh terhadap seluruh aturan yang dihasilkan di dalam muktamar dan Kombes. Nah, dalam konsep itu memang sebagian besar memperkuat apa yang sudah diputuskan oleh PWNU terdahulu. Contoh, bagaimana konferensi di tingkat cabang itu pesertanya ranting. Nah, PWNU Jawa Timur sejak dulu itu mewajibkan di dalam konferensi cabang itu pesertanya ranting. Kalau tidak ada ranting, maka sama PWNU tidak direkomendasi. Nah, hari ini itu diperkuat di dalam Perkum bahwa PWNU Jawa Timur yang masuk klasifikasi 1 ini wajib hukumnya setiap konferensi cabang melibatkan ranting sebagai peserta. Nah, ini kan sinkron. Nah, yang kedua soal pendidikan tadi sudah saya sampaikan. Nah, ada yang menarik di program kemarin juga dibahas, ini terkait dengan organisasi, bagaimana ekosistem industri halal ini bisa diangkat. Karena ini
bahasa teman-teman ini ceruk pasar yang luar biasa yang selama ini Emang dulu kita aslinya ya? abai oleh lingkungan kita dikerjakan orang lain. Orang lain. Tapi dengan tren kemajuan digital, teknologi itu nggak bisa nggak harus begitu. Karena dulu itu kan basisnya komunitas. Nah, kalau di daerah itu yang menyembelih itu Kiai A, pengurus NU ya sudah pasti dijamin kehalalannya. Tapi bagaimana produk di satu daerah itu bisa dipasarkan di tempat lain, tentu ada model yang disebut dengan bagaimana sertifikasi halalnya, sehingga produk di sini sampai ke luar negeri bahkan bisa dijamin kehalalannya. Nah, teman-teman NU ini memang ahlinya. Tetapi secara bisnis dan secara industri belum memanfaatkan itu. Nah, sekarang menjadi kewajiban kita bagaimana sistem itu bisa masuk di program. Nah, kemarin itu salah satu program yang menarik. Dilaksanakan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Isu strategis salah satu tambahannya itu tadi. Nah, ini teman-teman sudah bergerak baik di lingkungan PWNU Jawa Timur sudah membentuk badan halal itu, dan di Banom juga sudah terlihat ada pendamping halal dan seterusnya. Nah, ini mulai bergerak, Kiai. Walaupun kecepatannya mungkin masih pelan, tapi saya lihat ini pasti bergerak ke sana. Nah, kembali ke term organisasi tadi, selain tunduk patuh dalam konsep seperti yang menjadi keputusan Muktamar, keputusan Kombes, NU Jawa Timur mendorong bagaimana sistem organisasi ini menjadi satu komando dalam koridor tata aturan yang kuat, sehingga sistem di dalam organisasi ini menjadi dikdaya, didukung oleh sistem SDM yang betul-betul baik. Salah satunya bagaimana terkait dengan kaderisasi berjalan. Jelas di situ terkait erat dengan sistem organisasi. Yang boleh jadi pengurus harus sudah melaksanakan dan mengikuti kaderisasi. Nah, ini antara program dan organisasi. Ini saling mengisi gitu ya. Bagaimana orang bisa menjadi pengurus di tingkat ranting, di tingkat MWC. Kalau Jawa Timur kelasnya harus pernah mengikuti PDPRT, PKPNU. Nah, itu ada di dalam Perkum. Kalau PC itu harus sudah ikut PMKNU. PW harus sudah ikut AKNU. Nah, pola ini menjadi satu kesatuan antara program kaderisasi dengan sistem organisasi yang dibangun. Luar biasa. Pemirsa, saya akan kembali ke Kiai Romadhon Khotib. Jadi ada salah satu yang menarik, karena kita memang tahun depan tahun depannya 2024 sudah masuk pemilu, dan itu tahunnya tahun politik, dan kemarin ada pembahasan tadi juga sudah disampaikan, ini mengingatkan seperti khitoh Nahdlatul Ulama begitu. Ini seperti apa kemarin hasilnya? Ya, termasuk gini. Terima kasih. Jadi apa yang kita pesankan itu kemarin disepakati bahwa diantaranya satu, politik kebangsaan, yang kedua dengan tata cara akhlakul karimah, jangan sampai mencaci, jangan sampai menjelek-jelekkan yang lain. Terus kemudian apalagi sampai permusuhan, ini kan hanya punya gawe 5 tahunan, mosok dengan tetangga, dengan teman saja sudah bengkren seperti itu. Jadi yang diharapkan pembelajaran politik ini benar-benar dirasakan bahwa ini adalah hanya sementara, memang untuk menunjukkan bahwa demokrasi kita itu berjalan dengan yang baik, itu ya secara umum. Kemudian kalau yang internal kepada Jamiah Nahdlatul Ulama, kita juga membatasi, karena warga kita itu hampir semuanya ngaku NU juga ya, sehingga kita juga melarang kemudian simbol-simbol NU dipakai untuk bersama-sama menjadi ajang kampanye. Itu supaya dihindarilah hal yang semacam itu. Kan kalau partai politik kan sudah punya simbol sendiri itu. Jadi biar nggak membawa-bawa Nahdlatul Ulama, karena kita
inginnya merangkul semuanya, karena bahwa yang di mana saja itu ada warga Nahdlatul Ulama. Oleh sebab itu maka kita hanya ingin supaya bahwa NU itu betul-betul ngayomi terhadap semua masyarakat, sehingga tidak perlu untuk dipakai ke mana-mana itu. Yang juga mungkin kantornya juga tidak usah dipinjamkan untuk ajang kampanye, itu yang kita pesankan. Itu. Nah kemudian kalau umpama yang jadi pengurus baik itu tokoh-tokoh di NU itu memang hanya anjuran saja. Soal teknisnya nanti akan diatur, karena mungkin ada yang kader kita itu mungkin terbaik, terus kemudian dipandang oleh partai politik untuk dimintai membantu ke sana. Paling tidak kita harus lepas dulu, jangan sampai nanti campur antara pengurus NU dengan partai politik. Itu makanya apa yang telah digariskan dari PBNU tadi itu ada juga termasuk bagian dari pesan kita agar supaya benar-benar ditaati lah, jangan sampai apa yang sudah digariskan di Perkum itu kemudian kita bikin penafsiran sendiri. Makanya konsultasi itu adalah yang penting, termasuk diantaranya menghadapi konferensi wilayah ini yang kita persiapkan. Karena apa? Tadi Pak Kiai Qadri menyampaikan bahwa harus ada ranting kalau di PC. Nah di PW itu dalam Perkum itu harus menyertakan MWC. Padahal kita kan se-Jawa Timur berapa itu? Mungkin lebih meriah daripada Muktamar. Itu kalau umpama kita perkirakan. Jadi kalau sudah melibatkan MWC, waduh luar biasa itu. MWC kita berapa? Malang saja kabupaten itu ya yang saya tahu itu MWC-nya MWC 33 ya 33. Itu kemudian kalau umpama satu MWC pesertanya 5 itu sudah berapa? Belum se-Jawa Timur 600 ya. Makanya itu yang mungkin kita pikirkan bersama, juga direkomendasikan untuk bisa memilih tempat ya. Tempat konferensi itulah tempat yang bisa mungkin representatif. Bahkan kemarin juga memang ada yang minta dari daerah Madura sana untuk bisa ditempati mengenang jasa-jasa beliau yang ada di Madura. Itu mengharapkan. Jadi yang namanya rekomendasi itu merekomendasikan, tapi kemudian agar supaya nanti dibahas dalam rapat khusus untuk pemenuhan tersebut. Oleh sebab itu maka yang namanya rekomendasi tidak harus mutlak dilaksanakan, tapi mana yang lebih pantas lagi dan mana yang lebih penting lagi. Mendahulukan yang lebih penting, kemudian yang kurang penting atau kurang urgen mungkin masih tetap dirangkum tapi tidak langsung dilaksanakan. Itu. Terima kasih Kiai Ramadan, luar biasa. Nah ini melanjutkan tadi yang disampaikan oleh beliaunya. Ini gimana menanggapinya Perkum bahwa nanti berarti confirm will makin meriah ini ya. Jadi yang disampaikan Kiai Ramadan betul sekali. Kalau melihat Perkum hasil Kompes kemarin, Jawa Timur itu melibatkan MWC. Apakah semua wilayah begitu ya? Tidak. Oh tidak ya berarti. Karena Jawa Timur masuk klasifikasi 1. Oh karena klasifikasinya 1. Ya, sehingga melibatkan MWC. Kalau melibatkan WC sedikitnya ada 600. Nah, kalau satu MWC itu ikut sidang-sidang seperti utusan itu ya 5 berarti 600 kali 5 itu 3.000 yang resmi ya, resmi penggembiranya. Tapi ini menarik. Jadi sisi positifnya luar biasa. Jadi dampak pergerakan orang ini kan dampak ekonominya juga luar biasa. Dampak barokahnya lah kalau nggak mau disebut dampak ekonominya luar biasa. Yang kedua ini keguyuban jamaah dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini bisa terukur. Nah, tentu apa yang disampaikan Yai Ramadan, bagaimana ini menjadi satu bentuk kekuatan yang solid, sehingga perlu ada rumusan-rumusan. Tadi beliau menyampaikan merekomendasikan ada al-hali wal akti itu sebagai bentuk kegembiraan yang dijamin keberlangsungannya tanpa ada yang disakiti, kalah menang dan seterusnya. Nah tentu ini
harus acuannya adalah Perkum. Bagaimana ini akan disandingkan dan diimplementasikan, PWNU Jawa Timur nanti akan selalu berkoordinasi dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, ini selalu kita asistensikan ke depan sehingga apa yang akan dilaksanakan ini benar-benar satu komando, satu sinergi yang demi keberlanjutan dan keberlangsungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama khususnya di Jawa Timur untuk masuk dalam abad kedua yang lebih dikdaya tadi. Kira-kira begitu. Luar biasa. Tadi sudah sangat luar biasa, mulai organisasi, program, rekomendasi. Cuman di program itu, Kiai Qodri, ada yang menarik, yaitu terkait dengan pendidikan. Terkait dengan pendidikan, itu lebih spesifiknya seperti apa untuk program Panca Harokah, salah satunya adalah pendidikan. Ya, jadi selain kita memperkuat ke dalam bagaimana pendidikan, unit-unit pendidikan yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama ini lebih meningkat perannya, tentu kualifikasinya dinaikkan dan kualitasnya, gitu kan? Bagaimana kuantitas dari layanan pendidikan ini menjangkau ke semuanya, sehingga ranting-ranting diharapkan punya minimal pendidikan di tingkat MI atau SD gitu ya, di tingkat MWC punya MTS. Nah, ini sebarannya bisa menjangkau ke semuanya. Yang kedua, kualitas. Bagaimana layanan pendidikan ini bisa bersaing dengan pendidikan yang maju. Nah, yang ketiga, untuk program akselerasi SDM dalam dunia pendidikan, PWNU Jawa Timur memang sudah masuk di dalam Panca Harokah. Bagaimana anak-anak kita yang punya kualifikasi ini bisa memperoleh pendidikan di tempat lain di luar yang kualitasnya terjamin, sehingga PWNU Jawa Timur bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri yang bergengsi untuk menempatkan kader-kader terbaiknya untuk memperoleh pendidikan di sana. Harapannya ini menjadi pionir bagaimana berpengaruh terhadap eksternal NU maupun internal NU ke depannya, seperti itu. Luar biasa. Jadi semuanya memang ada di Nahdlatul Ulama, seluruhnya dilayani karena memang umat Nahdlatul Ulama, anggota warganya itu memang luar biasa. Jangan kemana-mana karena masih ada satu segmen lagi dan ini adalah segmen yang terpenting. Tetap di TV 9 Nusantara. Terima kasih Anda masih bersama dengan TV 9 Nusantara di program Ihwal Jam'iyah. Yai Ramadan. Ya. Kalau tadi kita sudah membahas bagaimana pertanian, politik gitu yang sangat isu-isu hangat. Sekarang karena Nahdlatul Ulama adalah amanat terbesarnya adalah terkait dengan ideologi, dan saya melihat ada bagian kemarin di rekomendasi terkait dengan menangkal radikalisme, terorisme. Ini bisa diceritakan? Ya, terima kasih. Jadi untuk menghadapi tentang radikalisme dan terorisme ini, kita sebetulnya kalau konsepnya konsep lama, tapi ini adalah perlu diperbarui untuk implementasinya. Termasuk yang perlu kita galakkan kembali, bahwa yang disebut dengan ahli sunnah wal jamaah, sunnahnya itu adalah sunnah Rasulullah, jamaah itu jamaah sahabat. Ada pakemisasi bahwa kita tidak mungkin hanya Quran dan hadis saja, tapi jamaah sahabat yang untuk menjadi pedoman itu adalah sangat-sangat diperlukan, sehingga dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Bahkan dalam pelaksanaan ahli sunnah wal jamaah itu adalah melalui sistem bermadhab. Artinya sistem bermadhab itu bahwa pendapat siapa yang mau kita pakai, yang kita terapkan. Minimal bagi kita bahwa pendapat yang bisa menafsirkan Al-Quran dan hadis itu adalah ulama dunia, seperti Imam Asy-Syafi'i, Hanafi, Maliki, itu kan namanya ulama dunia. Jadi kalau mereka sudah berpendapat dengan penafsiran hadis ini, ayat ini, maka itu sudah yakin bisa kita laksanakan dan kita buktikan bersama. Oleh sebab itu maka karena ya di dalam Al-Quran dan hadis itu mungkin bisa ditafsiri yang macam-macam. Tapi apakah mereka yang menafsir itu sudah kapabilitas untuk betul-betul menafsiri dan boleh?
Ini yang menjadi keraguan kita. Makanya kalau kita berpedoman pada orang-orang yang sudah mendunia yang semacam itu, tidak mungkinlah kita itu lebih pandai daripada mereka. Tidak mungkin kita lebih cermat daripada mereka. Karena melihat hafalan saja ya. Hafalan seperti pernyataan Imam Malik. Imam Malik itu pernah mengatakan maaf taqablan atahafadha khamsi mi'ati alfir hadisin. Saya tidak akan memberikan fatwa sebelum saya hafal 500.000 hadis. Itu 500.000 itu. Terus kemudian imam berikutnya Imam Hanafi juga lebih besar lagi. Bahkan Imam Syafi'i itu sampai hafal 1 juta hadis. Coba bayangkan. Makanya yang semacam ini jangan dianggap bahwa kalau fikih kita yang mengikuti mazhab 4 itu adalah kalah dengan hadis. Itu keliru besar. Karena apa? Ahli hadis mulai Imam Bukhari dan imam-imam semuanya hadis yang sahih mengambilnya dari Imam mazhab 4 itu hadisnya. Ini yang harus kita kita beri pemahaman bersama bahwa ulama mazhab 4 mengkonversikan antara apa yang ada dalam Quran dan hadis menjadi bahasa kita. Contohnya bahasa satu sok, satu mud menjadi konversi kilogram. Ini ya beliau-beliau semuanya. Makanya ada perbedaan pendapat, mungkin ada yang satu sok itu sekian kilo dan seterusnya. Itu wajar lah. Dan itu yang kita terapkan. Makanya kalau umpama kita sudah pakem bahwa Islam kita itulah Islam bermazhab, maka ada cantolannya. Selama mazhab 4 itulah ada yang berpendapat, oke laksanakan. Kan gitu. Sehingga permasalahan perbedaan pendapat antara Yun Sewu, kalau kita yang coroti kadang-kadang hari raya berbeda antara Muhammadiyah dengan NU, itu hal yang sudah biasa lah, tidak apa-apa, itu dijaga. Tapi kalau umpama, ngapunten mohon maaf, ini kalau umpama mereka yang pahamnya paham radikal seperti yang akan menggeret kepada khilafah itu mau dikemanakan? Konsepnya yang mau dihukumkan, apa yang diterapkan itu Islam yang seperti apa? Islam yang seperti apa? Jangan-jangan Islam yang seperti umpama ngapunten golongan ini. Kita yang sebagai orang NU kalau umpama diterapkan seperti itu kan, kalau umpama pemerintah harus diatur seperti itu, berarti yang lain harus dihukum kalau yang tidak sama dengan pemerintah. Kalau dihukum, yang namanya akidah berani bertengkar, pasti akan bentrok sesama muslim. Itu bahayanya. Jangan dianggap bahwa khilafah itu adalah merupakan hal yang paling terbaik. Oke. Itu luar biasa penjelasannya Kiai Ramadan. Sekarang bagaimana kemudian hasil rekomendasi itu Kiai Qadri dibawa dalam program? Sepertinya juga MITS itu. Iya. Bisa. Jadi apa yang menjadi konsep para ruasa Suriah khususnya dalam keputusan-keputusan terkait dengan faham ideologi yang bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Tentu secara program teknis kita memperkuat peran Aswaja NU Center kalau di Jawa Timur. Nah, ini ke depan akan disinkronisasi dengan program-program lembaga dakwah, ma'arif. Jadi siswa sejak dini ini mulai memahami. Ini internal. Nah, eksternal kita terbukti sudah mengeksplor sampai ke seluruh dunia. Kemarin di R20 di Bali itu sambutannya luar biasa, bahwa apa yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama ini secara nasional, secara internasional ini diterima. Karena Islam itu rahmatan lil alamin gitu ya. Walaupun termnya itu rahmatan lil muslimin beda-beda ya. Nah, tentu ini pelajaran yang sangat-sangat berharga. Nah, di luar negeri aja menerima apa yang menjadi kearifan dari yang dilaksanakan di dalam lingkungan Nahdlatul Ulama. Nah, ini terus kita dorong sehingga muncul term misalkan Islam Nusantara, ada moderasi beragama, yang seterusnya ini memperkuat bahwa apa yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama ini tetap up to date terhadap perkembangan. Ya. Karena apa? Karena ruhnya adalah Nahdlatul Ulama ini sumbernya tadi sanadnya nyambung. Ya, tentu kita yakini itu dan bisa dibuktikan. Kebetulan kalau kita di Nahdlatul Ulama ini kan ada Wali Songo misalkan. Nah,
ini bisa dibuktikan baik dari sisi karya-karya, artefaknya dan seterusnya. Jadi ini bukan hal yang tidak bisa, tapi fakta bahwa konsep Nahdlatul Ulama ini galian pondasinya sangat dalam, sehingga menyatu. Kalau hari ini di lingkungan Nahdlatul Ulama itu kan komitmen kebangsaannya luar biasa. Itu bagian dari bahwa Islam rahmatan lil alamin. Bagaimana menjaga bangsa. Nah, ini program-program semacam ini terus di setiap lembaga Banom bergerak itu. Baik di level pemuda Ibnu misalkan, Ansor. Maupun di lingkungan-lingkungan lembaga yang lain. Nah, ini terus memacu sehingga peran kedikdayaan Nahdlatul Ulama bisa dirasakan di semua lini. Baik melalui jalur eksternal maupun internal. Kalau eksternal itu ada yang melalui pemerintahan, kebetulan kader-kader kita ada di sana, ya kita jamin bagaimana ini bisa dilaksanakan. Yang tujuannya bukan untuk NU saja, tapi bagaimana NU bisa dirasakan perannya oleh yang lain. Itu yang luar disebut biasa. dengan rahmatan lil alamin. Luar biasa. Sayang sekali waktunya sudah sangat mepet, maka saya mintakan closing statement dari masing-masing narasumber. Silakan kepada Kiai Ramadan dulu. Apa harapan terbesar untuk NU menuju abad kedua ini? Terima kasih. Jadi harapan yang kita canangkan, yang kita betul-betul inginkan adalah apa yang sudah kita canangkan, kita sarankan, karena itu hasil musyawarah itu bisa terlaksana dengan sempurna, cepat dan singkat, serta tetap sesuai dengan koridor pergub itu yang utama. Sehingga kita ada bakunya. Jadi kalau umpama kita dalam jamaah itu Al-Quran hadisnya, pergub dan ADART itu adalah Quran hadisnya organisasi. Selama itu tidak menyimpang itu, ya kita laksanakan dengan baik seperti itu. Terima kasih Kiai Ramadan. Monggo Pak Kadri untuk closing statement. Ya, saya bersyukur bahwa hari ini di lingkungan Nahdlatul Ulama, baik dari level nasional sampai di bawah, mulai memperkuat sistem dan orangnya. Sehingga ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa yang insya Allah akan dilaksanakan dan dirasakan di abad kedua, insya Allah itu. Dan saya yakin ini bagian penting dari kedikdayaan Nahdlatul Ulama di abad kedua. Terima kasih. Kasih plus terlebih dahulu buat para narasumber kita yang luar biasa hebat ini. Para pemirsa TV 9 Nusantara yang luar biasa. Alhamdulillah akhirnya untuk ikhwal jamiah pada kesempatan sore hari ini yang membahas terkait dengan hasil musyawarah kerja wilayah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur telah usai dengan harapan besar ke depan NU benar-benar mampu mendikdayakan menjemput abad kedua menuju kebangkitan baru. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan langsung ke Malang. Ya.